Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa baik di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, sepanjang malam hari Tuhan telah menjagai kita dalam peristirahatan kita, sehingga Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa agar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dapat menguatkan kita, mengingatkan kita, menasehatkan kita, dan meneguhkan iman kita untuk kita melangkah sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penyertaan Tuhan, dalam peristirahatan kami Tuhan hingga bangun pagi. Pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, saya memberikan tema setia dalam perintah Tuhan. Sekali lagi, setia dalam perintah Tuhan. Yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-22, ayat yang kelima. Sekali lagi di dalam Yosua pasal yang ke-22, ayat yang kelima. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini kita melihat di pasal yang ke-22 ini, perikopnya adalah suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Ya, kalau kita bisa melihat ada beberapa suku ya yang pada saat itu mulai mereka mengikuti Musa sampai dengan mereka mengikuti Yosua ya. Ketika Musa sudah tidak ada, Yosua ya yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ya, atau masuk di dalam tanah perjanjian Tuhan. Ya, kita bisa melihat di sini ya, kalau kita bisa melihat bahwa Yosua mengatakan kepada orang suku-suku ini ya, beberapa suku ini, bahwa mereka telah setia dalam perintah-perintah Tuhan. Mereka setia dalam perintah apa perkataan yang dikeluarkan oleh Musa pada saat itu ya, ketika Musa tidak ada ya, Yosua pun ya ketika memberitahukan perintah-perintah Tuhan, suku-suku ini tetap setia akan perintah Tuhan ya, setia akan panggilan Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap pekerjaan, mungkin kita semua bisa melakukan pekerjaan, tapi tidak semua orang setia dalam pekerjaannya. Mungkin orang semua bisa melayani, tetapi tidak semua orang ya tetap setia melayani Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak hal mungkin yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut tentang pekerjaan, tentang mungkin pelayanan yang mungkin mereka harus eksis terus gitu ya. Padahal di setiap pekerjaan kita, di setiap pelayanan kita pun banyak hal proses-proses yang harus kita lewati, banyak hal proses-proses yang harus kita jalani. Di tengah-tengah pekerjaan kita, mungkin yang kita mulai awal-awalnya kita mulai nyaman dengan pekerjaan kita, atau pelayanan kita mungkin di awal-awal kita mulai nyaman dengan pelayanan kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Lama-kelamaan mungkin kita mengalami proses, lama-kelamaan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai manusia, tetapi itulah ya, kita harus tetap setia dalam perintah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam pelayanmu, tetaplah
tetap pegang setia melayani Tuhan, tetap setia untuk mengikuti perintah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, jangan pernah goyah akan imanmu, jangan pernah goyah, jangan pernah berhenti untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak banyak orang ketika mungkin mereka mengalami satu proses yang mungkin mereka merasa mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka mundur daripada Tuhan. Mereka tidak setia lagi akan perintah Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan bait Allah. Mereka meninggalkan persekutuan-persekutuan bersama orang-orang kudus, bersama orang-orang yang takut akan Tuhan, bersama anak-anak Tuhan, ya, membuat orang-orang ini atau mereka itu jauh daripada perintah Tuhan, sehingga mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Untuk itu, apa sih, mengapa ya kita ini harus setia dalam perintah Tuhan? Kenapa sih kita ini harus tetap setia, harus tetap berpegang teguh akan perintah-perintah Tuhan, walaupun kita ini mengalami proses yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, kenapa kita harus setia dalam perintah Tuhan? Yang pertama adalah karena kesetiaan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena kesetiaan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan yang ke-15. Ya, ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara lewat apa? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi saya dan saudara. Untuk itu, mari kita setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena ya itu bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saya dan saudara. Ya, untuk itu mari, kalau kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang tekun akan Tuhan, orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, jangan pernah mundur dari persekutuan-persekutuan, jangan pernah mundur dari pelayananmu, jangan pernah takut akan setiap apa yang menjadi tantangan di depanmu. Karena apa? Karena ketika kita setia kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong saya dan saudara dengan caranya Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya dan saudara. Hal yang kedua, kenapa kita harus setia dalam perintah Tuhan? Yaitu yang kedua adalah karena kesetiaan itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, kita akan melihat ya, Ibrani pasal yang ke-12 ya, ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, ya, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita bukan anak-anak yang gampang. Kita bukan orang-orang yang gampang. Orang-orang yang gampang itu maksudnya apa? Adalah orang-orang yang ketika kita mengalami proses,
ya kita tinggalkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberkati kita atau Tuhan menolong kita dalam masalah, kita kembali kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau saya dan saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami proses mungkin yang secara manusia kita tidak mampu. Tapi percayalah ya, percayalah di setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pun telah memberikan banyak hal di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah selama kita hidup, kita ini bukan tinggal di tempat yang aman, kita juga mengalami proses, bukan? Tidak mungkin kita menceritakan ke banyak orang bahwa proses kita itu banyak, tetapi percayalah Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar ketika kita memiliki rasa syukur. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau tetap setia di dalam perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetap setia dalam perintah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara, meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hamba setelah selesai berbicara, tapi biarlah Engkau berbicara terus kepada umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Kami mau belajar tetap setia dalam perintah Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan yang memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Engkau sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.